Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uto dari 11 TJKTB. Ingin menunaikan tugas pengganti. Tugas saya ada 2 yang belum dikerjakan. Jadi saya hanya mengerjakan satu tema video. Seperti kata Pak Herdi, dengan tema, maksud saya mengambil tema mengapa Jepang bisa semaju sekarang. Jawabannya adalah restorasi Meiji. Namun, kisahnya tidak sesingkat itu. Setelah kegagalannya dalam menginvasi Korea dalam Perang Imjin selama lebih dari 220 tahun, Jepang menutup diri dari dunia luar. Maksud saya Jepang menutup diri dari perkembangan negara luar akibat kebijakan Sukolu yang ditetapkan oleh Shogun Tokugawa. Hubungan Jepang hanya sebatas dengan Cina dan Belanda. Jepang juga pernah berhubungan dengan negara Eropa seperti Portugis dan Belanda. Ia memperkenalkan 2 hal, yaitu tepung dan senjata api kepung. Namun pada tahun 1854 maksud saya, Jepang mengakhiri masa eksploitasinya berkat seorang pemuda Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama Matthew Complete. Amerika Serikat mengirim Commodore Perry ke Jepang untuk membuka pelabuhan Jepang bagi perdagangan Amerika Serikat yang bertujuan untuk memperluas jaringan dengan Amerika di wilayah Asia. Dalam ekspedisinya ke Jepang, ia membawa 3 kapal perang NAP dan 5 kapal perang lainnya. Pada 8 Juli 1853, armada tersebut sampai di Teluk Edo. Di Teluk Edo, kapal Mitsubishi menembakkan 73 tembakan kosong untuk merayakan hari kemerdekaan Amerika Serikat. Namun, Jepang mengira tembakan itu merupakan ancaman militer. Dan alhasil kapal-kapal penjaga milik Jepang langsung mengepung armada, dan Serikat De Ferry meminta agar dirinya dipertemukan dengan Shogun untuk menyampaikan surat dari Presiden Fillmore. Namun permintaan itu ditolak oleh pihak Jepang karena sadar akan kekuatan armada Amerika Serikat yang jauh di atas Jepang. Pemimpin senior Oju bernama Atlen Shirah membujuk Shogun agar menerima surat yang dibawa Perry. Jepang tidak mau kehilangan kedaulatannya, sehingga ia menerima permintaan Amerika Serikat yang meminta Jepang membuka pelabuhan bagi kapal dagang mereka. Pada tanggal 13 Januari 1854, Powder Perry kembali bersama 10 kapal perang dan 1.600 marinir. Melihat besarnya armada Amerika Serikat, Jepang memilih menyepakati permintaan Amerika lewat konvensi Konogawa. Jepang membuka pelabuhan misi modul dan Hakodate bagi para pedagang Amerika, serta membangun kantor kedaulatan Amerika di Shimoda. Dengan disepakatinya konversi Tonegawa, Inggris, Prancis, Rusia, dan negara-negara Eropa lain yang tak mau ketinggalan segera mengikuti langkah Amerika dan menjalin hubungan dagang dengan Jepang. Sehingga banyak sekali orang asing di Jepang. Sehingga rakyat Jepang resah mungkin dan membentuk gerakan Solo Joy yang ingin mengusir orang asing yang ada di Jepang. Gerakan ini berpusat di 2 wilayah, yakni Koko dan Satsuma. Yang dianggap, yang tidak banyak orang Eropa yang dibunuh oleh rakyat Jepang. Hal itu segera dibalas oleh Amerika Serikat di berbagai wilayah Josue dan Satsuma Kyukyun.
eh, yang dianggap tidak bisa mengatur asing menyebabkan gerakan Aditrion berkembang dengan pesat, khususnya di wilayah Chowo, didukung oleh Kaisar Jepang saat itu yaitu Kaisar Komeli via kesuburan merespon gerakan itu dengan menumpas berbagai pihak yang memberontak kepadanya. Untuk menghadapi kekuatan militer, Shogun akan melakukan modernisasi militer di mana mereka menggunakan persenjataan Inggris untuk memperkuat pasukannya. Sedangkan pihak sebelah modernisasi militernya dari bantuan Perancis. Karena banyaknya tekanan dan takutnya terjadi pemberontakan besar, Tokugawa memutuskan untuk mundur pada tahun 1867 dan mengakhiri kekuasaannya Tokugawa selama lebih dari 200 tahun. Rianti Shogun ingin mengembalikan kekuasaan Jepang kepada Kaisar Meiji. Kekuasaan Tokugawa dihapuskan dan diganti Kaisar. Hal ini menimbulkan bentrokan antar pasukan anti Shogun dan reonis Tokugawa menjadi tidak aman, sehingga memicu perang Boshin pada tahun 1868. Pasukan anti Shogun yang dipimpin oleh Saitul Takamori di mana ya tadi? Saitul Takamori pergi menuju Kusir untuk Jawa dikalahkan, sehingga mereka terus didesak mundur hingga ke wilayah Kaito. Orang ini akhirnya berakhir setelah pasukan Yufo Shogun berhasil dikalahkan dalam pertempuran Hakodate yang terjadi pada 1896. Dan setelah kekalahan Seoul, Kaisar Meiji akhirnya menguasai penggunaan Pang. Ia menetapkan Edo sebagai ibu kota Jepang atau menjadi Tokyo yang berarti ibu kota timur. Pemerintah Meiji kemudian memulai proses modernisasi yang merubah segala aspeknya Jepang untuk mengejar ketertinggalannya dengan bangsa Eropa. Hal ini dipengaruhi bayang-bayang kedatangan ekspedisi Komodir Perry yang dianggap sebagai bagian dari gen berdiplomasi, di mana Jepang menjadi tidak berdaya melawan tekanan diplomasi dari negara-negara Barat karena ia tidak memiliki angkatan darat maupun laut dengan persenjataan yang modern. Sistem feodalisme yang telah bertahan ratusan tahun, hapuskan tanah milik daimyo, diambil oleh pemerintah membantu para mantan dan daimyo untuk mendirikan perusahaan atau mengangkatnya menjadi pejabat pemerintah. Upaya untuk memajukan perekonomian Jepang juga dilakukan dengan industrialisasi besar-besaran dan untuk mempermudah keterhubungan antar wilayah. Jepang memerintah memodernisasi sistem transportasi dan komunikasi dalam aspek militer. Masukan dilengkapi oleh senjata modern dan sistem latihan militer yang meniru model Eropa. Bahkan sistem wajib militer mulai diterapkan. Militer Jepang dipengaruhi oleh banyak negara, namun lama-kelamaan mulai mengerucut dan paling dominan mengikuti angkatan darat Rusia dan pahatan laut bis, dan sistem politik Jepang juga membuat peraturan perundang-undangan yang memicu undang-undang Eropa, serta membentuk parlemen sebagai lembaga legalisir. Lalu dapat aspek edukasi. Pemerintah Jepang mengirimkan banyak belajarnya pada Eropa. Sistem edukasi Jepang juga mengikuti Eropa dan Amerika. Namun pada masa pemerintah Meiji, para samurai dihapuskan dari sistem masyarakat Jepang. Hal ini membuat para samurai memberontak pada tahun 1877 yang berhasil ditumpas oleh pasukan.
Modernisasi yang dilakukan Kaisar Meiji memberi banyak perubahan untuk Jepang. Yang awalnya negara feodal dan bertumpu pada sektor agraris, berubah menjadi negara modern dengan sebuah industri yang kuat. Jepang menjadi negara yang lebih modern dengan negara-negara Eropa, yang membuat Jepang tumbuh menjadi salah satu negara adidaya dunia di awal abad ke-20. Bahkan menjadi negara Asia yang mampu menyaingi negara Eropa yang lebih maju dan modern terlebih dahulu. Sudah 10 menit, mungkin terlalu berlebihan, tapi saya di sini ingin meminta maaf kalau ada terjadi kesalahan. Jadi mohon dimaklumi, saya juga seadanya ya. Jadi untuk Pak Herdi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya harap Bapak di sini melihat video saya dengan maksud saya sampai selesai ya. Terima kasih bersama Uto di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.